Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Kali ini kami akan sajikan kisah yang sangat mengemparkan jamaah Gus Ikdam. Di tengah ribuan jamaah didatangi Lesti. Yuk kita mulai. Langit Blitar pagi itu tampak lebih cerah dari biasanya. Sejak subuh, jamaah dari berbagai kota sudah berdatangan, memenuhi lapangan luas yang berada tak jauh dari pondok tempat Gus Ikdam biasa mengajar. Panitia dengan mengenakan rompi biru tampak sibuk mengatur barisan, membagikan air mineral, serta mempersiapkan sound system yang besar di panggung utama. Spanduk besar bertuliskan, "Kajian Akbar bersama Gus Ikdam, Hijrah dan Ketulusan Hati," bergoyang tertiup angin. Para santri menyambut jamaah dengan senyum ramah, sementara lantunan sholawat mengalun dari speaker utama, menenangkan suasana yang mulai padat. Antusiasme luar biasa terlihat dari jumlah kendaraan yang memadati area parkir, bahkan sebagian jamaah harus berjalan kaki cukup jauh dari tempat mereka memarkirkan motor dan mobilnya. Tidak sedikit yang membawa anak-anak kecil, nenek-nenek, hingga para remaja yang penasaran ingin melihat langsung ceramah dari Gus muda yang terkenal dengan gaya ceplas-ceplos namun menyentuh itu. Di sisi lain, tim dokumentasi pondok sibuk menyiapkan kamera untuk live streaming, agar jutaan pengikut Gus Ikdam di media sosial bisa menyaksikan kajian dari rumah. Panitia juga menyiapkan tenda khusus untuk tamu VIP, biasanya diisi oleh tokoh-tokoh agama, pejabat lokal, atau sahabat karib dari keluarga besar pesantren. Namun pagi itu, sebuah mobil hitam mewah dengan kaca gelap masuk perlahan ke area tersebut. Seorang wanita dengan gamis panjang dan cadar pastel turun dari mobil dengan anggun. Meski wajahnya tertutup sebagian, sorot matanya, postur tubuh mungil, dan gaya jalannya yang khas langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Asisten dan sopirnya tampak menemani, berjalan dengan tenang menuju tenda VIP. Beberapa santri perempuan yang berada di sekitar langsung saling berbisik, itu bukan Lesti Kejora ya? Beneran itu dia?" Bisikan pelan berubah jadi percikan kehebohan kecil, lalu seperti air yang menyebar di antara kerumunan, kabar kedatangan sang artis menyulut rasa penasaran seluruh jamaah. Apalagi banyak yang tahu bahwa Lesti sempat tampil lebih syari akhir-akhir ini di beberapa unggahan sosial medianya. Panitia yang awalnya tak tahu siapa tamu itu, segera berkoordinasi. Setelah mendapat kepastian dari asistennya, bahwa benar Lesti Kejora hadir tanpa publikasi, mereka pun mempersilakan sang tamu duduk dengan tenang di bawah tenda khusus. Gus Ikdam sendiri belum terlihat di panggung, namun kehadiran Lesti perlahan mengubah atmosfer lapangan itu, dari sekadar kajian akbar biasa, menjadi momen yang akan viral dan dikenang lama. Ketika jam menunjukkan pukul 9 pagi, suara panitia mulai mengarahkan perhatian jamaah ke panggung. "Bismillahirrahmanirrahim, kami mohon jamaah tenang. Sebentar lagi, kajian akan segera dimulai." Ribuan kepala mulai menoleh ke arah panggung, meskipun sebagian masih terus menatap ke arah tenda VIP. Kabar kehadiran Lesti makin menyebar, hingga santri-santri kecil pun mulai mencoba mengintip dari sela-sela barikade. Lesti duduk dengan sopan, sesekali menunduk dan tampak menatap mushaf kecil di tangannya. Tak banyak yang tahu, tapi sejak beberapa bulan terakhir, ia memang tengah berusaha mendalami ilmu agama lebih serius. Tekanan kehidupan sebagai artis membuatnya mulai mencari ketenangan, dan salah satu yang membuat hatinya tertarik adalah ceramah-ceramah Gus Ikdam yang ia tonton secara diam-diam lewat YouTube. Maka, hari itu, ia memutuskan untuk datang sendiri tanpa publikasi, berharap bisa menyerap ilmu langsung dari sumbernya. Tak lama kemudian, Gus Ikdam naik ke panggung dengan gaya khasnya yang santai dan penuh senyum. Mengenakan jubah putih dan surban hitam, ia menyapa jamaah dengan salam yang disambut takbir dan sholawat. "Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam majelis yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Jangan lihat siapa yang ceramah, tapi ambil apa yang disampaikan," katanya. Suara beliau lantang, membangkitkan semangat para jamaah yang langsung duduk bersila lebih khusyuk. Namun, Gus Ikdam yang peka terhadap suasana, menangkap ada sesuatu yang berbeda. Ia melirik ke arah tenda VIP dan tampak tersenyum simpul. "Wah, kayaknya hari ini banyak wajah baru ya. Ada tamu-tamu spesial juga. Semoga semua yang datang dimuliakan Allah, termasuk yang datang dari dunia hiburan," ujarnya disambut gelak tawa dan tepuk tangan para jamaah. Tidak menyebut nama, tapi cukup membuat semua mata kembali tertuju ke arah Lesti yang tersipu di balik cadarnya. Sementara kajian mulai berjalan, panitia dengan sigap menjaga ketertiban. Sebagian besar jamaah mulai fokus kembali mendengarkan ceramah,
meski sesekali terdengar bisikan kagum dari para ibu-ibu yang tak menyangka bisa satu tempat dengan artis idola. Suasana menjadi campuran antara ilmu dan rasa penasaran, namun semua tetap terkendali di bawah karisma Gus Ikdam yang memang ahli mengarahkan hati-hati yang hadir. Ceramah Gus Ikdam memasuki bagian yang paling menyentuh hati. Ia berbicara tentang pentingnya hijrah, bukan hanya secara penampilan tapi juga dalam keyakinan dan perbuatan. Hijrah itu bukan sekadar ganti baju, ganti cara bicara, atau ganti teman. Tapi bagaimana hati kita digeser dari dunia ke akhirat, dari huru-hara ke istiqomah, ucapnya dengan suara yang berat namun penuh kelembutan. Kata-katanya seperti menembus ribuan jiwa, membuat banyak jamaah mengangguk dan beberapa bahkan menyeka air mata. Lesti yang duduk di balik tenda VIP tampak termenung. Tangannya memegang erat mushaf kecil yang tadi sempat ia baca, dan matanya mulai berkaca-kaca. Sejak awal ia datang ke kajian ini, hatinya memang sedang gelisah. Popularitas yang ia miliki seolah tidak cukup untuk menambal kekosongan batin yang sejak lama ia rasakan. Kehidupan rumah tangganya yang sering menjadi sorotan publik, tekanan sosial media, hingga pertanyaan besar tentang arah hidupnya, semua menyatu dalam hening pikirannya. Setiap kali Gus Ikdam berbicara tentang kejujuran hati dan ketulusan dalam bertaubat, Lesti merasa seperti sedang diajak bicara secara langsung. Beberapa jamaah lain yang ada di sekitar tenda VIP mulai merasakan hal yang sama, bahwa ceramah ini tidak biasa. Ada getaran yang sulit dijelaskan, seakan-akan majelis hari itu memang sudah ditakdirkan untuk membuka lembaran baru bagi banyak orang, termasuk seorang publik figur yang diam-diam mencari cahaya di tengah gemerlap dunia. Sementara itu, para santri yang bertugas menjaga keamanan mulai membatasi gerakan jamaah yang hendak mendekat ke tenda VIP. Bukan karena ingin menyombongkan tamu, tapi demi menjaga kehusyukan. Biarlah beliau menikmati ceramah ini dengan tenang, kata salah satu panitia kepada jamaah yang penasaran. Namun suasana tetap damai, tak ada yang histeris, semua larut dalam keheningan yang dalam. Gus Ikdam menutup bagian awal ceramahnya dengan mengajak jamaah untuk menundukkan kepala sejenak. Mari kita doakan siapapun yang hari ini sedang berjuang untuk berubah, yang sedang mencari cahaya di tengah gelap, semoga Allah beri kekuatan dan istiqomah. Saat itu, doa Gus Ikdam seperti panah yang tepat sasaran. Lesti menunduk, air matanya jatuh tanpa suara, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai selebriti, ia merasa benar-benar tenang. Selepas ceramah sesi pertama, panitia memberi jeda 15 menit untuk istirahat dan salat duha berjamaah. Namun suasana lapangan tidak mereda, justru makin ramai. Salah satu jamaah tanpa sengaja mengambil video singkat dari sisi samping tenda VIP dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Beneran ini Lesti Kejora di kajiannya Gus Ikdam." Video itu langsung meledak. Dalam hitungan menit, ribuan orang menyukai, membagikan, dan mengomentari. Tagar-tagar Lesti Hijrah dan tagar kajian Gus Ikdam langsung trending di Twitter dan TikTok. Netizen terbagi dua, sebagian kagum dan mendukung, sebagian meragukan niat kehadiran Lesti. Namun di lapangan, Lesti tak peduli akan viral atau tidak. Ia hanya ingin berada di majelis itu sampai akhir, menuntaskan pencarian hatinya. Asistennya yang sempat menerima panggilan dari manajer pusat pun memilih menonaktifkan ponsel sementara agar fokus tetap terjaga. Gus Ikdam yang baru selesai berwudu, diberitahu oleh salah satu santrinya bahwa suasana media sosial di luar sudah mulai gaduh. Tapi ia hanya tersenyum dan berkata, biar Allah yang menilai niat seseorang. Kalau dia datang dengan niat mencari Allah, kita sambut dengan hormat. Kalimat itu kemudian ia ulangi saat naik kembali ke panggung, membuat jamaah kembali tenang dan mengalihkan perhatian dari dunia maya ke dunia nyata. Saat kajian dilanjutkan, banyak jamaah yang mulai memperbaiki posisi duduk. Seolah ingin menyimak lebih dalam, karena firasat mereka berkata, momen hari ini tidak bisa diulang. Lesti tetap berada di tempatnya. Bahkan kini ia membuka catatan kecil dan mulai menulis. Tidak diketahui apa isinya, namun dari wajahnya terlihat bahwa ia tengah merenungi sesuatu yang besar. Sebuah keputusan yang mulai tumbuh di dalam hati. Salah satu ustazah pendamping di tenda VIP mendekatinya dengan lembut, dan mereka sempat berbicara pelan-pelan. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, hanya percakapan antara dua wanita yang sama-sama ingin mencari ketenangan. Dunia luar mungkin sibuk berspekulasi, namun di lapangan itu, yang terasa adalah kehangatan, penerimaan, dan harapan. Kajian Gus Ikdam memasuki sesi kedua dengan tema yang lebih dalam, istiqomah di tengah godaan dunia.
Jamaah yang semula mulai letih karena panas dan padatnya tempat, tiba-tiba kembali hidup semangat. Dengan suara lantang, Gus Ikdam menyampaikan, kadang kita semangat berubah, tapi lupa menjaga semangat itu. Dunia ini pinter banget ngecoh. Maka yang bisa selamat cuma orang yang terus nempel sama Allah. Kalimat itu menjadi pemantik kesadaran bagi banyak orang, bahwa hijrah bukanlah langkah sesaat, tapi perjalanan panjang yang butuh pengorbanan dan tekad. Lesti mendengarkan dengan seksama. Setiap kata yang terucap dari mulut Gus Ikdam seperti menyiramkan air ke tanah gersang dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa perubahan bukan tentang mengganti pakaian atau menghapus unggahan media sosial, tapi tentang membersihkan niat, memperbaiki salat, dan mendekatkan diri pada Al-Quran. Ia bahkan menunduk lama saat Gus Ikdam menyebut, perempuan yang memilih jalan Allah, meski ditinggalkan manusia, pasti Allah cukupkan. Tapi kalau memilih jalan manusia, Allah bisa cabut semua dengan sekejap. Dalam tenda VIP, Ustazah yang duduk di sebelah Lesti pelan-pelan memegang tangannya. Tatapan lembut Ustazah itu seperti berkata, kamu tidak sendiri. Lesti menoleh dan tersenyum kecil, meskipun matanya masih basah. Hari itu ia merasa diterima sepenuhnya, tanpa dihakimi, tanpa dipandang sebagai artis atau publik figur, melainkan sebagai seorang hamba yang sedang mencari jalan pulang kepada Tuhannya. Sementara itu, panitia di lapangan terus menjaga ketertiban. Meski suhu mulai memanas, para jamaah tetap tertib, tidak satupun yang mencoba mendekat berlebihan ke tenda VIP. Bahkan beberapa ibu-ibu malah mengambil air wudhu dan salat duha di sudut lapangan. Fenomena langka ini membuat panitia terharu, karena jarang sekali ada acara kajian yang bisa menyatukan ribuan hati dengan begitu tertib dan khusyuk. Gus Ikdam menutup sesi kedua dengan kalimat yang menggetarkan, Allah itu maha lembut. Dia tidak akan membiarkan hambanya tersesat kalau hatinya benar-benar ingin kembali. Suara takbir menggema, dan saat itu Lesti memejamkan mata sambil berdoa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, bagaimana reaksi publik, atau media. Tapi hari itu, ia merasa telah menemukan pintu cahaya. Setelah kajian selesai, Gus Ikdam turun dari panggung dan langsung disambut oleh beberapa santri. Ia mengangguk dan tersenyum sambil menyalami beberapa jamaah terdekat. Namun salah satu panitia kemudian membisikkan, Gus, tamu VIP ingin bertemu langsung. Katanya ingin silaturahmi. Gus Ikdam mengangguk santai dan langsung menuju tenda VIP diiringi beberapa pengawal pondok. Suasana menjadi hening ketika Gus Ikdam membuka tirai tenda dan melangkah masuk. Lesti berdiri dengan sopan, menunduk penuh hormat. Assalamualaikum, Gus, ucapnya lirih. Gus Ikdam menjawab salamnya dan tersenyum ramah, Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Lesti ya, Masya Allah, saya doakan semoga niat baiknya dijaga Allah. Lesti tampak terharu. Mereka duduk berhadapan di meja kecil, hanya ditemani satu ustazah dan satu panitia, dalam suasana yang sangat sederhana namun penuh makna. Lesti mulai menceritakan sedikit tentang keresahan hatinya. Tentang bagaimana ia ingin hijrah, tapi masih diliputi ketakutan akan kehilangan karir, popularitas, dan dunia yang sudah lama ia geluti. Gus Ikdam mendengarkan tanpa menghakimi. Ia hanya menasihati dengan kalimat lembut, kalau kita cari dunia, kita bisa kehilangan akhirat. Tapi kalau kita cari akhirat, dunia pun bisa ikut datang dengan cara yang halal dan berkah. Obrolan mereka tidak berlangsung lama, tapi cukup meninggalkan kesan dalam. Lesti lalu meminta didoakan, dan Gus Ikdam langsung memimpin doa singkat yang membuat mata semua orang yang ada di tenda itu berkaca-kaca. Doa untuk seorang perempuan yang ingin kembali pulang kepada Tuhannya. Di luar, ribuan jamaah mulai bersiap meninggalkan lapangan, namun beberapa memilih untuk tetap duduk, menunggu Gus Ikdam kembali keluar. Saat Gus Ikdam keluar dari tenda VIP, ia hanya mengangkat tangan dan berkata dengan suara keras, hari ini kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang hijrah. Semoga Allah jaga mereka. Sorak takbir menggema. Tidak ada penyebutan nama, tapi semua tahu maksudnya. Lesti sendiri tetap di dalam tenda hingga lapangan benar-benar mulai sepi. Malam hari seusai kajian, suasana di sekitar pondok kembali hening. Panitia mulai membereskan sisa-sisa acara, dan santri kembali ke aktivitas rutin. Namun dunia maya justru semakin ramai. Video-video pendek, foto, dan cuplikan ceramah Gus Ikdam tersebar luas, terutama yang berkaitan dengan kehadiran Lesti Kejora. Ribuan komentar membanjiri akun-akun Islami, dari yang kagum, sinis, sampai mendoakan. Sementara itu,
Lesti menginap di sebuah rumah singgah sederhana milik seorang ustazah yang juga pengasuh pondok putri. Di sana, ia tidak mengenakan make up, tidak diikuti kamera, dan tidak diburu wartawan. Ia hanya seorang perempuan biasa yang sedang belajar mendalami agama. Malam itu ia duduk di serambi, membaca Al-Quran dengan suara pelan, disaksikan bulan yang bersinar terang di atas langit Blitar. Ia merenungi semua yang terjadi siang tadi. Betapa Allah mengatur segalanya dengan rapi. Keputusan mendadak untuk datang ke kajian Gus Ikdam, sambutan hangat dari semua pihak, dan pesan-pesan ceramah yang mengguncang hati. Ia merasa hari itu adalah titik awal. Bukan akhir dari karir, tapi awal dari perjalanan yang lebih bermakna. Ustazah yang menemaninya duduk di samping, membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka berbincang tentang perjalanan hijrah yang tidak mudah. Tentang cobaan, ejekan, dan ujian keistiqomahan. Tapi juga tentang indahnya hidup ketika merasa dekat dengan Allah. Malam itu, Lesti tidak memikirkan sorotan kamera atau popularitas. Ia hanya ingin merasa cukup sebagai hamba Allah yang bersyukur. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Lesti tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Tidak ada notifikasi, tidak ada jadwal syuting, tidak ada kecemasan. Hanya suara angin malam dan lantunan doa yang menuntunnya menuju mimpi yang damai. Pagi harinya, dunia maya masih dihebohkan dengan kabar kehadiran Lesti Kejora dalam kajian akbar Gus Ikdam. Di berbagai platform media sosial, tagar-tagar Lesti Hijrah, tagar kajian Gus Ikdam, dan tagar Blitar Berkah menjadi trending. Potongan video Lesti meneteskan air mata saat mendengar ceramah tersebar luas, mengundang pujian dan doa dari para netizen. Banyak yang merasa tersentuh, terutama kaum ibu-ibu dan remaja putri yang memang mengidolakan Lesti sejak lama. Namun tak sedikit pula yang mencibir. Ada yang mempertanyakan apakah hijrah ini sungguh-sungguh atau hanya sensasi belaka. Artis mah biasa, nangis-nangis, terus balik lagi ke dunia lama, tulis seorang pengguna. Tapi komentar itu langsung dibalas banyak netizen lain yang membela Lesti. Setiap orang punya jalan masing-masing. Kita gak pernah tahu kapan Allah panggil hambanya, tulis yang lain. Dunia maya menjadi ajang diskusi panjang antara harapan dan keraguan. Di sisi lain, Gus Ikdam tetap tenang. Ia tidak mengomentari apapun tentang kehadiran Lesti di media sosial atau wawancara. Bagi beliau, tugas seorang dai bukan mencari perhatian, tapi menyampaikan kebenaran. Dalam salah satu kajian malam harinya, Gus Ikdam hanya berkata, kalau ada satu hati yang berubah karena kalimat kebenaran, maka itu sudah lebih mulia dari dunia seisinya. Kalimat ini seolah menjadi tanggapan halus terhadap hiruk-pikuk yang terjadi di luar. Lesti pun membaca semua komentar dengan tenang. Ia tidak marah, tidak juga terlarut dalam pujian. Ia tahu, ini adalah bagian dari ujian. Dulu ia pernah tenggelam dalam popularitas, dan kini ia diuji dengan langkah awal hijrah yang menjadi sorotan. Ia menyimpan pesan Gus Ikdam dalam-dalam, tetap jaga hati. Jangan biarkan manusia membuatmu mundur dari jalan yang sudah kau pilih. Malam itu, ia menulis satu pesan singkat di akun Instagramnya, Bismillah. Semoga ini bukan hanya momen, tapi awal dari perjalanan menuju ridha Allah. Terima kasih untuk semua doa dan cinta. Mohon bimbingan dan doanya. Dalam waktu singkat, pesan itu disukai jutaan orang. Ribuan komentar positif mengalir, memperkuat langkahnya menuju cahaya. Beberapa hari setelah kajian, Lesti kembali ke aktivitasnya. Namun kali ini berbeda. Ia mulai menyusun ulang jadwal pekerjaannya, memilih untuk mengurangi tampil di acara-acara yang tidak sejalan dengan prinsip barunya. Ia juga mulai rutin menghadiri pengajian-pengajian kecil bersama para muslimah muda di Jakarta. Banyak yang terinspirasi, dan beberapa bahkan mengajaknya membentuk komunitas hijrah bersama. Suatu hari, ia menerima pesan dari pihak pondok. Bukan hanya undangan biasa, tapi ajakan untuk menghadiri majelis khusus bersama Gus Ikdam dan para santri perempuan. Kami ingin menjadikan Mbak Lesti sebagai inspirasi bagi adik-adik yang sedang belajar istiqomah, tulis ustazah dalam pesan itu. Lesti sempat terdiam, ia belum pernah merasa layak dijadikan contoh. Namun setelah salat istikharah, ia mengangguk dan membalas, Bismillah. Insya Allah saya akan datang. Hari itu pun tiba, ia kembali ke Blitar, kali ini tanpa publikasi, tanpa kamera, tanpa pengawalan khusus. Hanya bersama satu sahabat karib dan satu ustazah yang membimbingnya. Ia disambut hangat oleh para santriwati yang mengenakan kerudung putih.
Suasana penuh haru. Banyak yang meneteskan air mata hanya karena bisa bertemu langsung. Bagi mereka, Lesti bukan lagi sekadar penyanyi. Ia adalah contoh nyata bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja. Gus Ikdam kemudian menyambutnya di ruang sederhana. Ia berbicara santai, penuh canda, seperti biasa. Tapi ia juga menyampaikan pesan dalam, Mbak Lesti ini bukan datang karena kita, tapi karena Allah yang mengetuk hatinya. Tugas kita sekarang, saling menjaga, saling menguatkan. Kalau Allah sudah cinta, maka dunia tak lagi penting. Ucapan itu disambut dengan tangis haru para hadirin. Pertemuan itu menjadi titik penting. Lesti tidak hanya merasa dikuatkan, tapi juga seperti menemukan rumah spiritualnya. Ia mulai berpikir lebih dalam tentang masa depan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarga, anak, dan generasi muda. Ia ingin membuktikan bahwa dunia hiburan tidak harus bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Bahwa hijrah bisa dirangkul, bukan ditakuti. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan pertama dengan Gus Ikdam. Banyak hal telah berubah dalam hidup Lesti. Ia mulai tampil dengan lebih tertutup, berhijab syar'i, dan memilih lagu-lagu bernuansa religi. Ia juga mulai menyusun proyek album Islami dan menjadi duta dari beberapa kegiatan dakwah anak muda. Setiap langkahnya kini diselimuti doa dan niat untuk membawa kebaikan. Hubungannya dengan dunia hiburan tetap berjalan, tapi dengan batas yang ia tetapkan sendiri. Ia tidak ingin larut lagi dalam glamornya panggung, melainkan menggunakan pengaruhnya untuk mengajak lebih banyak anak muda mengenal agama. Beberapa artis bahkan mulai mengikuti jejaknya, terinspirasi oleh transformasi yang ia jalani. Dari panggung konser, kini Lesti sering tampil di majelis zikir dan acara kajian. Di tengah semua kesibukan itu, ia tetap menjaga komunikasi dengan para ustazah dan beberapa santriwati dari Pondok Gus Ikdam. Ia membentuk grup kajian daring dan sering mengadakan tadarus online. Ia merasa, semangat hijrah harus terus dijaga dengan lingkungan yang mendukung. Ia tidak ingin langkahnya terhenti hanya karena lelah atau godaan sesaat. Gus Ikdam sendiri terus mendoakan dalam diam. Dalam beberapa ceramahnya, ia tidak pernah menyebut nama, tapi sering memberi contoh tentang seorang hamba Allah yang dulunya dicintai manusia, kini berjuang agar lebih dicintai Allah. Jamaah tahu siapa yang dimaksud. Sosok itu telah menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan harapan. Lesti menutup babak baru hidupnya dengan satu kalimat sederhana dalam wawancara di acara Islami, "Dulu aku menyanyi untuk dunia. Sekarang aku bernyanyi untuk hati-hati yang ingin dekat dengan Tuhan." Kalimat itu menandai perjalanan panjang yang tidak mudah, tapi penuh makna. Dan dari kajian akbar yang awalnya hanya ingin mengisi hati, ia kini menjadi salah satu cahaya yang menyinari banyak hati lainnya.